Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi man shalla alaihi. Salli ala sayyidina Muhammadin bi 'adadi man lam yusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin كما تحب أن يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, amin, amin. Anak-anakku semua di dalam mengucapkan amin itu harus sampai ke dalam hati sehingga benar-benar dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap kali, jadi amin itu anak-anakku semua adalah doa yang sangat luar biasa. Maka siapapun kalau berdoa kemudian kita pikirkan itu dikabulkan oleh Allah, maka amin itu artinya ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jadi tidak boleh sembarangan amin. Jadi enggak ini tidak ada reaksinya. Jadi harus sampai ke dalam hati, amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Begitu anak-anakku semua ya. Semoga anak-anakku semua dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin, amin. Semoga anak-anakku semua dijadikan oleh Allah menjadi ulama-ulamanya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, kita akan membahas hadis Bukhari. Dan hadis Bukhari ini anak-anakku semua berkaitan di dalam Al-Quran. Di sana anak-anakku semua ada hadis Bukhari, sampai ada di dalam hadis Bukhari itu 2 nomor hadis langsung anak-anakku semua, yaitu hadis Bukhari nomor hadis 13 dan juga 14, 2 hadis langsung. Di sana anak-anakku semua disebutkan di dalam hadis Bukhari nomor 13, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi. Kemudian di dalam hadis Bukhari nomor 14, di sana disebutkan di dalam baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tegas dan gamblang anak-anakku semua. Kata baginda Rasul, tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi anaknya, orang tuanya,
dan seluruh manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam hadis Bukhari nomor 13 dan 14 ini, anak-anakku semua, masuk kepada hadis-hadis yang lain, anak-anakku semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna, masuk kepada bahwasanya manusia yang paling dekat dengan baginda Rasul adalah manusia yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Maka hadisnya bersama-sama semuanya disampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya besok yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata baginda Rasul. Siapakah manusia yang paling dekat dengan baginda Rasul? Yaitu manusia yang paling banyak sholawatnya kepada baginda Rasul. Maka anak-anakku semua, syaitan mempunyai pekerjaan yang harus dilakukannya. Syaitan dan iblis laknatullah, bagaimana umat baginda Rasul harus jauh dari baginda Rasul. Bagaimana menjauhkan, yaitu sholawatnya harus sedikit. Sholawatnya harus sedikit. Maka manusia, anak-anakku semua, banyak disibukkan oleh istighfarnya. Orang-orang yang alim, syaitan tidak akan pernah, anak-anakku semua, syaitan tidak akan pernah menyerah walaupun kepada orang alim. Bagaimana orang alim bisa jauh dari baginda Rasul? Yaitu harus sholawatnya sedikit. Maka kalau di yaumil qiyamah ditanyain, wahai fulan bin fulan, kenapa sholawatmu sedikit kepada kekasihnya Allah? Maka apabila ditanyakan oleh malaikatnya Allah, jawabannya apa? Iya malaikat, saya enggak sempat bersolawat kepada Rasulullah, sebabnya saya sibuk beristighfar. Istighfar itu anak-anakku semua, Mas Arya, istighfar itu untuk siapa? Mas Fadl, istighfar itu untuk siapa? Untuk Allah. Mas Azwar, istighfar untuk siapa? Untuk diri sendiri. Istighfar itu untuk diri sendiri. Jadi anak-anakku semua, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Diri sendiri. Subhanallah, subhanallah. Untuk siapa? Untuk siapa? Diri sendiri. Memuji Allah untuk dirinya sendiri. Paham anak-anakku semua? Subhanallah untuk diri sendiri, astaghfirullah untuk diri kita sendiri. Paham anak-anakku semua? Maka anak-anakku semua, semuanya terlalu boleh, bahkan
itu adalah sesuatu yang luar biasa. Istighfar itu sesuatu yang luar biasa. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi jangan sampai yang luar biasa itu mengalahkan daripada sholawat seorang hamba jumlahnya. Jadi kalau bertasbih 1000 tentu alangkah dahsyatnya bertasbih 1000, beristighfar 1000, maka bersolawat 5000. Tapi yang paling banyak kalau istighfarnya 1000, tasbihnya 1000, tahlilnya 1000, solawatnya 100, solawatnya mungkin 30, atau bahkan solawatnya 10. Subhanallah. Itu anak-anakku semua makna di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi. Anak-anakku semua, di dalam hadis itu ada inna. Inna itu adalah sumpah. Inna itu sumpah, benar-benar kesungguhan sumpah dari baginda Rasul. Inna, sesungguhnya besok di yaumil qiyamah yang paling dekat dengan aku adalah umatku yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Kemudian anak-anakku semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian di dalam hadis baginda Rasul di sana juga sumpah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu didahului dengan sumpah. Anak-anakku semua, subhanallah, subhanallah. Di sana anak-anakku semua, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi nafsi biyadihi, fawalladhi biyadihi. Di sana baginda Rasul bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah, maka demi zat fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu. Maka biasanya yai mengambil potongan-potongan saja anak-anakku semua. Karena apa? Terkadang waktu yang singkat. Padahal di dalam hadis baginda Rasul, hadis sahih di riwayat Imam Bukhari nomor hadis 13, itu baginda Rasul bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum, dan seterusnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu, tidak beriman seseorang dari kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada bapak-bapak kalian, daripada anak-anak kalian, dan daripada seluruh manusia. Maka apabila itu dilakukan, la yu'min, tidak beriman seseorang. Subhanallah. Maka hati-hati anak-anakku semua, di zaman sekarang ini manusia sibuk dirinya sendiri. Kenapa antum sholawatnya sedikit, nggak sempat sholawat? Saya sibuk beristighfar. Daripada mencintai baginda Rasul, lebih baik mencintai diriku sendiri dong. Diriku sendiri kan banyak dosa, aku harus banyak istighfar dong, daripada cuma aku bersolawat kepada baginda Rasul. Sungguh apa? Sungguh terlalu.
manusia yang kacau. Kenapa? Kita ngerti istighfar dari mana, anak-anakku semua? Kita ngerti istighfar dari mana? Kita mengenal Allah dari mana? Kita mengenal Islam dari mana? Kita mengenal kita untuk menghormati orang tua dari mana? Semuanya dari Rasulullah. Setelah disampaikan oleh baginda Rasul, kemudian tidak berterima kasih kepada baginda Rasul. Subhanallah. Itulah anak-anakku semua rahasia-rahasia terdahsyat dari kedahsyatan sholawat, anak-anakku semua. Dan ingat anak-anakku semua, banyak orang nggak tahu, dianggapnya sholawat itu untuk baginda Rasul. Tidak, salah. Sholawat itu untuk diri kita sendiri. Sholawat itu untuk diri kita sendiri. Dan itu anak-anakku semua dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami ya Rasul, apa maknanya itu ya Rasul? Allah bersolawat, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kekasihnya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Apa artinya itu ya Rasul? Maka baginda Rasul menyampaikan itu adalah rahasia yang tersembunyi. Itu adalah rahasia yang tersembunyi. Kalau kalian tidak bertanya, pasti aku tidak menyampaikan. Tapi kamu bertanya, maka aku akan menyampaikan rahasia yang sudah pernah disampaikan Yai, rahasia yang disampaikan baginda Rasul kepada sahabatnya, yang sudah dibahas Yai di Thalabul Ilmi yang lalu-lalu. Rahasianya adalah Allah memberikan aku khusus 2 malaikat. Yang satu, apabila ada umatku bersolawat kepadaku, maka satu malaikat mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, umatnya baginda Rasul yang bernama Fulan bin Fulan yang bersolawat kepada kekasihmu, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Malaikat satunya mengatakan amin. Dan apabila ada umatku tidak bersolawat kepadaku, dan ada solawat nggak mau bales, nggak mau jawab, maka malaikat dia ngomong, ya Allah, umat baginda Rasul yang bernama Fulan bin Fulan, yang dia tidak mau bersolawat kepada baginda Rasul, jangan ampuni dosanya ya Allah. Dan malaikat satunya mengatakan amin. Habis, kacau. Maka anak-anakku semua, itu yang kita takutkan. Kalau sampai kita tidak bersolawat, malaikatnya Allah mendoakan kita tidak diampuni dosa, dan malaikat satunya mengatakan amin. Luar biasa. Dan doa malaikatnya Allah hanya satu, anak-anaknya, pasti dikabulkan oleh Allah. Doa malaikatnya Allah la hijabun, tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah. Doa dari malaikatnya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, terus untuk kalian memperbanyak sholawat, karena di dalam sholawat ada istighfarnya malaikat. Untuk siapa? Untuk diri kita yang bersholawat. Di dalam sholawat
ada istighfarnya malaikatnya Allah untuk diri kita. Ya, subhanallah. Dan di dalam hadis-hadis yang lalu-lalu sudah disampaikan Yai, di dalam sholawat ada tasbihnya malaikat untuk diri kita. Di dalam sholawat ada tahlilnya malaikat untuk kita. Ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar, dan yang lain-lain, komplit sampai all in one. Semuanya ada di dalam satu. Maka anak-anakku semua, kalau sampai Mas Arya, duh kamu kok sholawatnya banyak terus, mana istighfarmu? Saya ini lagi istighfar kepada Allah. Lu itu kan sholawat. Iya, di dalam sholawat ada istighfar, ada dalilnya, ada, itu hadis semua itu. Loh, kamu kok enggak tasbih? Saya ini lagi tasbih. Itu kan sholawat. Iya, di dalam sholawat ada tasbih, ada dalilnya, ada hadis semua itu. Paham anak-anakku semua? Seperti itu. Inggih. Maka anak-anakku semua, di zaman akhir sekarang ini, inggih, maka anak-anakku semua, Yai kepingin untuk anak-anakku semua yang sudah ngerti ilmunya tentang sholawat, yang ada majelis sholawat, majelis zikir sholawat, majelis zikir sholawat. Tapi yang banyak adalah majelis zikir istighfar. Apakah itu enggak bagus? Bagus, tapi kita kan kepingin istimewa. Daripada satu, lebih baik semua. Begitu anak-anakku semua, semoga anak-anakku semua dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. 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 Maka anak-anakku semua, kalau ditanyakan besok di yaumil qiyamah, wahai fulan bin fulan, kenapa kamu tidak bersolawat? Karena enggak koper, enggak sempat. Waktu saya banyak saya pakai untuk beristighfar kepada Allah. Istighfar saya kepada Allah sangat banyak sekali, dan enggak ada waktu untuk bersolawat. Jadi anak-anakku semua akhirnya bertolak belakang. Bertolak belakang. Contoh misalnya Mas Azwar beristighfar. Beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian ada sebelahnya ngomong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Kalau ada sholawat hukumnya wajib apa? Wajib apa? Yang kencang, wajib dijawab, wajib. Duh, saya kan nggak sempat, Yai, saya kan lagi istighfar. Disitulah nggak ada pengecualian. Ada sholawat nggak dijawab, maka yang ke atas apa? Tangannya siapa? Tangannya malaikatnya Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, yang dia mendengar sholawat dia tidak membalas, maka jangan ampuni dosanya. Malaikat satunya mengatakan amin. Bagaimana itu anak-anakku semua? Padahal Mas Azwar lagi beristighfar, lagi minta ampun kepada Allah, malaikatnya Allah mendoakan untuk tidak diampuni. Luar apa? Luar biasa, kacau. Itu salah satu kedahsyatan sholawat anak-anakku semua. Kalau ada istighfar, apakah wajib dijawab?
Tidak, karena istighfar untuk pribadi masing-masing. Kalau sholawat harus dijawab karena itu untuk kekasihnya Allah. Dan kekasih siapa? Dijawab yang kencang. Kekasih siapa? Mas Azwar, kekasih siapa? Enggak dengar? Mas Arya, kekasih siapa? Dan kekasih kita. Jadikan anak-anakku semua, baginda Rasul itu kekasih kita. Kekasih kita. Semoga dengan kita menjadikan baginda Rasul kekasih kita, kita juga dijadikan kekasihnya baginda Rasul. Amin. Amin. Kalau kita mencintai baginda Rasul, semoga baginda Rasul mencintai kita. Amin. Dan siapapun hamba kalau sudah mendapatkan cinta baginda Rasul, maka otomatis dia mendapatkan cintanya Allah. Ada dalilnya? Dalil semuanya, dalil. Bahkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Barang siapa yang sudah mendapatkan cinta dari kekasihku Muhammad, maka yang didapat dia adalah cintaku, kata Allah. Mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan cintanya Allah. Untuk salah satu untuk meraih cintanya Allah, yaitu mencintai baginda Rasul dulu, maka akan mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam sholawat ada apa? Yang pertama ada apa? Istighfar. Istighfarnya bukan main-main. Istighfarnya malaikat untuk kita. Istighfarnya malaikat untuk kita. Dahsyat. Kalau istighfar kita kepada Allah, istighfar biasa tuh, karena terucap dari mulut kita. Tapi kalau sholawat, di dalamnya ada istighfarnya malaikat untuk kita. Istighfar yang dahsyat, karena istighfar yang tanpa hijab kepada Allah langsung diterima oleh Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa Fulan bin Fulan yang dia telah bersolawat kepada kekasihmu. Malaikat satunya mengatakan amin. Maka anak-anakku semua, kalau kalian tahu kedahsyatan sholawat, maka kalian akan ketagihan sholawat, karena di sana ada istighfarnya malaikat, ada tasbihnya malaikat, ada tahlilnya malaikat. Subhanallah. Dan ada subhanallah. Maka dalam hadis-hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril, Jibril telah datang kepadaku. Kemudian Jibril bersabda, qala la yusalli alaika ahadun illa man salla alaihi 70,000 malakin wa man sallat alaihi al-malaikatu kana min ahli al-jannah. Kata malaikat Jibril, maka ketahuilah wahai Rasulullah, apabila ada umatmu bersolawat kepadamu sekali, maka 70.000 malaikat bersolawat atau mendoakan manusia tersebut. 70.000 anak-anakku semua, 70,000 malakin. Satu solawat 70.000 malaikat mendoakan kita. Subhanallah. Bagaimana tidak ketagihan solawat anak-anakku semua? Subhanallah. Maka kalau ditanyakan besok di yaumil qiyamah, wahai si Arya, kenapa istighfarmu kok sedikit? Kata malaikat, kata Mas Arya, iya malaikat, saya tidak sempat beristighfar. Waktu saya sangat banyak sekali untuk bersolawat kepada kekasihnya Allah. Kira-kira cukup enggak malaikat? Oh, sangat cukup, sangat cukup.
di sana juga ada istighfarnya malaikat untuk kamu memintakan ampun kepada Allah. Luar apa? Luar biasa. Maka kalau ditanya kembarannya Mas Arya, kembaran si Arya, kenapa kamu istighfar terus, kamu enggak bersolawat? Ya malaikat, saya sibuk istighfar dan saya enggak sempat solawat. Kamu ngerti istighfar itu dari mana? Dari kekasihnya Allah. Kenapa kamu menjadi orang yang kufur nikmat, tidak mau berterima kasih, tidak mau bersolawat kepada kekasihnya Allah? Dan itu juga perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, perintah dari Allah. Kenapa kamu tidak dilakukan? Saya enggak melakukan perintah Allah karena saya sibuk beristighfar. Berarti itu namanya ego. Namanya orang ego, orang yang la yu'min, tidak beriman. Tidak beriman anak-anakku semua. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Tidak beriman seseorang dari kalian sebelum dia lebih mencintai baginda Rasul daripada dirinya sendiri, daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi anak-anakku semua, orang solawatnya dengan istighfarnya, maka istighfar boleh. Maka kalau kalian istighfarnya 100, solawatnya harus 1000. Kenapa? Cinta saya istighfar kepada diri saya, cinta saya kepada diri saya itu sedikit, cinta saya kepada baginda Rasul full. Setuju anak-anakku semua? Setuju? Maka kalau Mas Arya istighfar 100, dia harus melanjutkan sholawatnya 1000. Itu luar biasa. Bagaimana ya kalau istighfarnya saya 10, sholawatnya 1000? Itu tambah dahsyat. Kenapa? Bahkan kalau ada, Mas Ahmad, saya belum sempat istighfar Yai karena 1100 saya untuk sholawat, belum sempat istighfar. Yang Mas Arya 100 istighfar, sholawatnya 1000, jadi tambah 1100. Istighfar 100, sholawat 1000. Oke. Yang Mas Azwar 1100 full sholawat. Kalau ditanya kenapa kamu gak istighfar, saya belum sempat. Jadi 1100 full sholawat, belum sempat istighfar. Nah itu anak-anakku semua. Maka kamu Arya, cintamu kepada dirimu ada, dan cinta kepada baginda Rasul ada. Mas Azwar cintanya kepada dirinya enggak ada, full cinta kepada baginda Rasul. Loh, Arya kok ada cinta untuk dirinya? Ya kan ada istighfar untuk dirinya kepada Allah. Yang Azwar enggak ada, full sholawat. Berarti cinta untuk diri saya 0. Diri saya cinta kepada diri saya 0. Diri saya cinta kepada baginda Rasul full. Apa yang terjadi? Luar biasa. Bagaimana kalau istighfar 1000, sholawat 1000? La yu'min, la yu'min, enggak beriman. Istighfarnya 1000, iya, saya cinta kepada diri saya supaya diampuni oleh Allah, dan cinta saya kepada baginda Rasul 50, cinta untuk diri saya 50. Dan itu juga disampaikan oleh si Sayyidina siapa? Yang kencang, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, mertua baginda Rasul, datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi segalanya, dan tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai kecuali dirimu, dan cintaku kepada dirimu sama dengan cintaku kepada diriku sendiri. Nah itu. Jadi cintaku kepada Allah full, juga kepadamu, dan juga kepada diriku. Maka cintaku kepada diriku sama dengan cintaku kepadamu.
maka dirimu sama dengan diriku. Kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Umar. Langsung baginda Rasul bilang, la yu'minu, gak beriman. Salah itu. Langsung baginda Rasul menyampaikan hadis ini. Fawalla nafsihi biyadihi, demi nyawaku yang ada di tangan Allah, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba, maka tidak beriman seorang dari hamba kalau dia lebih mencintai dirinya sama dengan mencintai diriku. Na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Oke, anak-anakku semua, supaya badannya sehat, lepas latihan tenaga dalam, untuk bersemangat untuk melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Kalau ada yang piket untuk jihad, ya piket. Ada yang enggak piket, lanjut untuk hafalan Al-Qur'annya setelah latihan tenaga dalam. Nabi Muhammad ngerti donyolan seisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ngerti pangeran kita. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ngerti donyolan seisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ngerti pangeran kita. Mula ayo salawat sedulur masalawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahid.